kabar hari ini? Miss harap semuanya dalam keadaan baik. Pagi hari ini, sebelum kita memulai semua aktivitas kita menyerahkan kehidupan kita ke tangan pengasihan Tuhan. Kita angkat lagu pujian kepada Tuhan, Aku Anak Terang. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak mau berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan perintah. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat pagi hari ini. Terima kasih buat penyertaan Tuhan bagi setiap kami. Pagi hari ini Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami ke tangan pengasihan Tuhan. Biar sepanjang hari ini, Tuhan yang menolong dan menyertai kami semuanya. Terkhusus pada pagi hari ini, kami mau naikkan pujian kami. Biarlah Tuhan berkenan atas pujian kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita membutuhkan kebenaran firman Tuhan dalam setiap waktu kita. Kita naikkan pujian kepada Tuhan, ya Tuhan tiap jam. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, jika ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Let us pray. Lord Jesus, we thank you for this beautiful morning. We thank you for everything you have given to us. Lord, we surrender all our life to you. Please bless us, please guide us, and only you is number one in our life. We would like to listen your word. Please give your Holy Spirit to give us wisdom to understand your word, so we can do your word in our daily life. In Jesus' name we pray. Amen. Dear student, are you ready to listen the word of God this morning? Our topic today is talk about giving the best of you. Berikan yang terbaik dari diri kamu. Kita akan lihat di dalam Alkitab Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Ini berbicara tentang seorang kepala pemungut cukai bernama Zakheus. Kita akan lihat bagaimana perubahan hidup yang terjadi kepada Zakheus saat dia bertemu dengan Yesus. Ada sesuatu yang berubah dari dirinya dan dia memberikan yang terbaik dari dirinya sejak dia mengenal siapakah Yesus itu. Siapakah Zakheus? Zakheus adalah seorang pemungut cukai, kepala pemungut cukai. Dan dia orang yang sangat kaya. Kita lihat di ayat 1 dan 2. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai. Dan ia seorang yang kaya. Kita lihat di ayat 3. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Kita lihat di ayat keempat. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak lalu memanjat pohon untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ini adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh Zakheus.
ada sesuatu perbuatan yang dilakukannya. Yang dilakukannya adalah dia berlari. Ada suatu keinginan yang sangat besar untuk melihat siapakah Yesus itu, untuk mengetahui siapakah Yesus itu. Kita lihat saat dia berlari, dia naik ke atas pohon. Apakah Yesus tidak tahu apa yang dilakukan Zakeus? Pasti. Yesus itu adalah Allah yang Maha Tahu. Dia tahu apa yang kita lakukan. Dia tahu apa yang ada di dalam hati kita. Lalu di ayat kelima, ketika Yesus sampai di tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Ini adalah perkataan yang dikatakan oleh Yesus. Mengapa Yesus mau menumpang di rumah seorang kepala pemungut cukai? Pada saat itu, pemungut cukai adalah suatu pekerjaan yang tidak disukai orang karena mereka meminta pajak lebih. Mereka memeras orang-orang dan mereka sering sekali mengambil begitu banyak bagian dari orang-orang yang ada di kota itu. Tetapi Yesus mengetahui kerinduan, keinginan seorang Zakeus. Karena dia berusaha untuk melihat Yesus, ada upaya yang dia lakukan. Dia naik ke atas sebuah pohon. Itu adalah suatu upaya yang dia lakukan. Dia ingin mengenal siapakah Yesus itu. Makanya Yesus berkata di ayat ke-5, "Aku harus menumpang di rumahmu." Di situ ada kata harus. Lalu Zakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Saat Zakeus menerima Yesus di rumahnya, dia merasa sesuatu, ada sukacita yang besar. Ada suatu kegirangan di dalam hatinya. Dan dia menyambut Yesus dengan begitu baiknya. Di ayat ke-7, tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Mengapa Zakeus dianggap orang berdosa? Karena pekerjaan yang dilakukannya. Seorang pemungut cukai. Orang-orang tidak suka pada saat itu dengan pekerjaan itu. Karena pemungut cukai itu sering memeras orang lain. Memeras orang-orang yang ada di sekitar itu saat itu. Makanya pemungut cukai itu biasanya orang yang sangat kaya. Dan dia juga pelit. Tetapi kita lihat ada sesuatu perubahan yang terjadi saat Zakeus bertemu dengan Yesus. Dan Yesus mengetahui, tahu apa yang ada di dalam hati Zakeus. Di ayat ke-8, tetapi Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Ini adalah suatu perubahan yang kita lihat. Zakeus memberikan yang terbaik dari dirinya, memberikan yang terbaik dari miliknya saat dia mengenal Yesus, saat dia bertemu dengan Yesus. Dia tahu siapakah Yesus itu. Ada suatu perubahan yang terjadi dari dirinya. Semua orang-orang yang pernah dia peras, dia akan kembalikan uangnya. Bukan hanya 1 kali, 2 kali lipat, tetapi 4 kali lipat. Dahsyat anak-anak. Kita lihat perbuatan yang dilakukan oleh Zakeus. Di ayatnya 9, kata Yesus kepadanya,
Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Setelah Zakeus memberikan yang terbaik dari dirinya, dia bertemu dengan Yesus dan dia mengembalikan uang orang-orang yang sudah pernah dia peras 4 kali lipat. Dan Yesus memberikan keselamatan kepada Zakeus. Itu adalah sebuah anugerah yang besar yang didapat oleh Zakeus. Dan Zakeus juga adalah anak Abraham. Kita bisa melihat di ayat 9. Yesus sendiri yang berkata bahwa Zakeus adalah anak Abraham. Dan di ayat yang 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan manusia yang terhilang. Seperti Zakeus. Ada sesuatu yang dia dapat saat dia bertemu dengan Yesus. Ada perubahan di dalam diri Zakeus saat dia bertemu dengan Yesus. Begitu juga dengan kita anak-anak. Marilah saat kita sudah bertemu dengan Yesus, berikanlah yang terbaik dari diri kita. Apa yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa kita beri yang terbaik dari diri kita? Kita lihat, kita bisa menolong orang lain. Kita bisa membantu orang tua kita. Kita bisa belajar dengan tekun dan mendapatkan sesuatu nilai yang bagus. Dan itu bisa kita berikan juga kepada orang tua kita. Orang tua kita bisa bangga dengan kita. Kita beri yang terbaik terus dari diri kita untuk kemuliaan Tuhan. Sesuatu yang terbaik yang kita berikan dari diri kita, biarlah itu menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. To glorify His name. Kemuliaan hanya untuk Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih untuk kesempatan yang masih Tuhan berikan kepada kami. Kami dapat mengikuti devotion di pagi hari ini. Biarlah pujian yang sudah kami naikkan kepadamu itu menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Dan juga kami sudah mendengarkan firman-Mu, bagaimana Tuhan kami diajar untuk memberikan yang terbaik kepadamu. Karena Engkau sudah memberikan cuma-cuma keselamatan yang kami terima. Terima kasih Tuhan, dan juga berkati pembelajaran satu hari ini buat anak-anak didik kami yang hari ini melaksanakan pembelajaran mereka. Biarlah Tuhan yang tolong, dan juga guru-guru yang mengajar, mendidik anak-anak kami, berikan mereka Tuhan kesabaran, berikan mereka kekuatan dan juga hikmat kebijaksanaan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Biarlah hati kita menjadi seperti hati Tuhan, agar kita dapat memberi yang terbaik kepada Tuhan. Kita meminta pertolongan daripada Tuhan. Kita naikkan pujian ini kepada Tuhan. Berikanku hati. Anak-anak, mari kita ucapkan ayat hafalan kita pada minggu ini, yaitu di Galatia 5 ayat 1. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan.